Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masih membahas tema 4, globalisasi pada mata pelajaran IPS. KD yang kita pelajari pada tema 4 ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.4. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini diantaranya: yang pertama, peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kemudian yang kedua, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang iptek. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Inilah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kenampakan alam negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh karena itu, gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapat perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat terlarang tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Oleh sebab itu, seluruh negara ASEAN harus bekerja sama untuk memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Nah, di sini peran Indonesia diantaranya yang pertama yaitu Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN. Kemudian peran yang kedua yaitu Indonesia juga memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Inilah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Ya, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, di sini beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang iptek. Dan yang ketiga yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN ya. Ini kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang iptek. Selanjutnya yaitu
Tujuan kerjasama ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara, kemudian mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama. Inilah tujuan kerjasama ASEAN. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang manfaat kerjasama negara anggota ASEAN. Di antaranya, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Kemudian semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Selanjutnya meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dalam jumlah ekspor. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Inilah manfaat kerjasama ASEAN. Materi pada pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tapi tugas ini tidak usah kalian kirimkan ya, cukup kalian kerjakan saja. Di antaranya yang pertama kalian kerjakan latihan soal subtema 2 halaman 57 sampai 58. Kemudian yang kedua kalian kerjakan latihan soal subtema 3 halaman 84 ya. Ini di pulpena 6B. Tugas ini tidak perlu kalian kirimkan ya, cukup kalian kerjakan saja. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.